Aneh banget sifat ibuku, malah perkenalkan aku sama cewek alay untuk dijodohkan. Halo, Ma? Anak nakal, kau bercanda lagi ya? Suruh kencan buta, kau kemana? Ma, bukan seperti yang kau kira. Dia cuma capek, katanya mau cari tempat tidur. Apa-apaan ini cewek yang kau temui? Nunggu kamu lama, nggak muncul telepon ke aku. Cepat balik sana. Aku sudah mandi. Kau bukan yang dijodohkan denganku, siapa sebenarnya kamu? Aku. Astaga jebakan, dua cewek alay lagi. Wah, kau tua bangka, berani ganggu adikku. Percaya nggak, sekarang aku mau cari uang. Upload video ke internet, aku mau cari uang. Selamat, Tuan berhasil terikat sistem pembinaan cewek alay. Pengeluaran Tuan untuk investasi pada cewek alay akan dikembalikan dengan berbagai tingkat pengembalian. Terdeteksi target investasi Su Kexin dan Lu Xiaoyu. Suara apa itu? Aku salah dengar. Hei, tua bangka, aku bicara sama kamu, menurutmu gimana? Sialan, gue baru 24 tahun, malah dipanggil tua bangka. Aku cuma kurir. Uang nggak ada nyawa satu. Tua bangka nanti jangan menyesal ya. Tolong. Ya ampun, nona kecil, jangan teriak, aku menyerah, oke, kalian jangan teriak. Nah, gitu dong. Bilang, mau berapa? Bilang dulu, kalau banyak, aku nggak punya. 50.000. Sial cewek alay sekarang terlalu mahal. Xiao kakak Xiao Yu, apa tidak terlalu banyak? 10.000. Bukan, 1.000. juga bukan. Itu berapa? 10. Berapa? Om 20.000, kamu masih mau tawar-menawar? Kamu masih mau nawar? Saya kasih kamu 200.000, hapus videonya, urusan ini selesai di sini paham? 200.000? Beneran? Kamu rela kasih kami sebanyak ini? Kasih QR-nya. Wah bang kamu beneran kasih? Murah hati banget. Terdeteksi host adalah Lu Xiaoyu. Membelanjakan 200.000, menyebabkan emosi Lu Xiaoyu bergejolak hebat. Memicu kritikal, 5 kali lipat, hadiah 1 juta. Waduh ini sistem dari novel ringan ya. Bang, cari uang? Lagi bengong? Kamu melamun aja? Videonya udah dihapus, nggak ada backupnya. Bang, kami nggak sengaja mau nipu kamu, kami benar-benar nggak ada cara lain, makanya. Maaf bang. Sudahlah, lingkaran kalian ini kenapa? Aku udah banyak dengar, kalian sama setiap orang, pakai alasan yang sama kan? Bukan, bang. Aku dan Kak Xiaoyu baru pertama kali, kami benar-benar nggak punya uang untuk makan, kebetulan lihat kamu di restoran. Jadi, kami dengan cewek liar lainnya bang kami dan cewek-cewek liar lainnya. Beda kami punya prinsip, tahu. 1, nggak nipu orang tua. 2, nggak jual diri. 200.000 ini, anggap aja kami pinjam dari kamu, nanti pasti kami balikin. Kalau kamu merasa rugi, gimana kalau begini? Bang, Kexin bilang, tadi pas makan di restoran, kamu Xiao terus lihat kakinya. Kamu terus lihat kakinya bang, kamu pencinta stocking ya? Yang ini buat kamu. Waktu itu harganya 16.000. Gila, siapa yang mau barang beginian? Bang mulut bilang nggak mau, tapi tubuhnya jujur ya? Apa jangan-jangan bang? Masih perjaka? Aku sial ketemu kalian sampai nggak ketemu lagi. Dari mana datangnya bau miskin ini? Wah, bukankah ini ketua kelas kita? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Lin Chen memanggilmu ketua kelas, jangan sok jadi orang penting. Ku dengar setelah Song Lili putus denganmu,
Kau pergi kemana-mana untuk kencan. Bukan urusanmu. Kau tahu tidak, setelah Song Lili putus denganmu, malam itu juga dia pergi ke hotel denganku. Sebelum telapak sepatuku ukuran 42 mampir ke wajahmu, pergi sekarang. Kak Li, siapa ini? Teman sekamar kuliahku. Dulu dia elit industri, tapi sekarang hanya seorang kurir. Kak Li, ngapain buang-buang waktu sama seorang kurir? Aku sudah nggak sabar. Kamar sudah dipesan, naik duluan, bersihkan diri dan tunggu aku. Jahat, kau jahat banget. Kenapa? Iri ya? Tidak takut aku bilang ke Song Lili? Hahaha, biarpun dia tahu, kenapa? Gue punya duit banyak, kapan aja bisa ganti. Tapi kau, udah bertahun-tahun ngejar Song Lili, tangan aja belum pernah pegang, kan? Bagimu, seorang Song Lili sudah terlalu tinggi untuk kau raih. Seberapa nakal, seberapa manisnya. Kau sekaya itu, tapi cuma bisa kesini buat hotel? Apa? Tidak sanggup bayar kamar? Atau takut terlalu mencolok, ketahuan Song Lili? Ketua kelasku tersayang, di dunia ini, harus bicara soal kemampuan, soal latar belakang. Suatu hari kalau tidak bisa jadi kurir, hubungi aku, perusahaanku lagi butuh satpam. Oh ya, sebentar lagi ulang tahun Song Lili, aku undang banyak teman, sekaligus kumpul-kumpul. Kau kan ketua kelas, jangan lupa datang. Song Lili dan Ji Wuli memang pasangan yang cocok. Sekarang aku punya sistem, suatu hari nanti, kalian yang meremehkanku akan menyesal. Terdeteksi keinginan kuat Tuan untuk mencari uang, membuka fungsi tugas. Dalam 48 jam, kumpulkan cashback 10.000 yuan, dapatkan paket kejutan. Kakak, Kalian mau ngapain lagi? kakak. Kami mau traktir kamu makan. Wah, mau traktir aku pakai uangku sendiri, ya? Aduh, kakak setuju aja, deh. Kalau enggak kami benar-benar merasa tidak enak. Menurut tugas sistem, dalam 48 jam, aku harus segera mengembalikan uang cukup 10.000. Baiklah, tapi tempatnya harus aku yang pilih. Tidak masalah. Kakak makanlah sepuasnya. Bahkan kalau habis 100 ini pun tak apa. Kakak Xiao Yu. Kakak itu makannya banyak banget. Kami cuma punya 100.000. Gimana kalau enggak cukup, SSST? Jangan keras-keras. Kalau didengar kakak, malu banget. Enggak bisa. Pakai aturan lama aja. Aku yang mengalihkan perhatian. Kamu bawa kakak kabur. Kok kalian berdua nggak makan? Kakak, kamu aja yang makan. Kami nggak lapar. Iya, kami nggak lapar. Perut sudah keroncongan. Kata nggak lapar, kusuruh makan ya makan aja. Kamu juga jangan canggung. Lap air liur, makan. Kakak, kami benar-benar nggak lapar. Kan janjinya traktir kamu. Kamu kenyang dulu aja. Iya, kakak. Kalau nggak bisa, tinggalin sedikit buat kami. Bos, meja ini berapa? Total 138. Buang pecahan, 130. Sekarang nggak usah khawatir nggak bisa bayar. Cepat makan. Kakak, kamu terlalu dermawan. 130.000, sudah sebesar uang jajan kami seminggu. Aku mau. Kakak, kamu ganteng banget. Terdeteksi inang adalah Su Kexin. Lu Xiaoyu belanja 130 yuan.
Su Kexin intimasi plus 10. Lu Xiaoyu intimasi plus 10. Terpicu critical strike 5x. Hadiah 650 yuan. Ternyata begitu. Selama aku belanjakan target investasi, dan buat emosi mereka naik turun, aku bisa dapat cashback. Sekarang cashback 5x lipat. Kalau 10x, 20x lipat, wah, aku bisa langsung terbang tinggi. Aduh, sudah kenyang. Kenyang banget. Yang main di lingkaran kalian ini pasti 3 hari cuma 9 kali makan, ya? Ngomong-ngomong soal itu, bikin saya kesal. Aku dan Kexin dulu jadi admin warnet. Padahal kerjaan kita baik-baik aja. Lu Xiaoyu. Kamu mau apa? Pecandu tua. Aku sudah lama menahanmu. Terus, Aku langsung tendang biar mandul. Langsung aku banting. Langsung aku pukuli habis-habisan. Lalu, setelah itu, aku dan Kexin dipecat. Gajinya juga dipotong semua. Bayar pinjaman online juga nggak mampu. Bener-bener nggak tahu harus gimana. kenapa nggak makan lagi? Bang. Boleh aku minta bungkus sedikit? Aku mau. Buat cemilan malam. Situasi mereka berdua ini. Persis seperti waktu aku baru lulus dulu, sama persis. Nggak masalah. Kalau kurang, pesan lagi aja. Cukup. Bang, kamu baik banget. Mulai sekarang, kita ikut kamu. Ayo, Kexin. Ayo minum untuk Bang. Bang paling ganteng. Makasih, Bang. Oke, Minum gini aja kurang seru. Kexin, ayo kita hiburan, Bang. pantesan dibilang cewek semangat itu aset. Ini terlalu jago kasih dukungan emosi. Makasih atas dukungannya. Kak, hari ini makasih banget ya. Tidak, aku yang harus berterima kasih kepada kalian. Terima kasih untuk apa? Gak apa-apa. Oh iya, jangan panggil Kak, terus panggil saja Lin Chen. Namaku Su Kexin. Bukan Kak Chen, panggil saja Kexin. Namaku Lu Xiaoyu Kak Chen. Panggil saja Xiaoyu Kak Chen, kami traktir teh susu ya. Uang di kantong kalian berdua, lebih baik hemat, aku yang traktir. Gak boleh. Di jalanan. Yang terpenting setia kawan, pasti kami yang traktir. Ayo, Kexin beli teh susu untuk Kak. Beli yang mana? Beli yang terbaik untuk Kak Chen. Kak Chen, teh jeruk Bali ukuran jumbo di sini enak banget loh. Kenapa? Cuma beli satu? Kami lagi diet, dan udah bosan minum itu. Ada permen kapas di tempat Kak Xiaoyu, ayo. Beli permen kapas untuk Kak Chen. Lin Chen. Hei, kok pas lagi jalan-jalan bisa ketemu mantan juga, sial banget. Aku yang seharusnya bilang sial? Kamu masih ngantar makanan? Ngantar makanan kenapa? Setidaknya uangku bersih, tidak seperti beberapa orang. Marah banget ya. Sepertinya kamu masih menyalahkanku. Atau gini, 2 hari lagi ulang tahunku. Kamu nggak ngasih hadiah.
Siapa tahu aku bisa kasih kamu kesempatan lagi buat ngejar aku. Persetan. Dengar baik-baik Song Lily, aku yang dulu kamu cuek, aku yang nanti kamu nggak akan mampu. Aku punya wajah. Aku punya tubuh. Cowok macam apa yang nggak bisa kudapat. Sedangkan kamu, terus terang, kalau bukan karena dulu kamu mau ngasih uang padaku, aku sudah lama putusin kamu. Pria miskin sepertimu, perempuan manapun nggak akan suka sama kamu. Aku beneran nggak tahu kamu merasa hebat dari mana? Kepalamu udah hampir hijau, masih belum tahu. Lin Chen, apa maksudmu? Hei, perempuan. Kamu siapa? Bang, siapa dia? Mantan. Dari mana datangnya cewek kampungan ini? Aku bicara sama Lin Chen, bukan urusan kalian. Aku mau cari duit, Bang Lin itu bosku. Urusan Bang Lin adalah urusanku, kamu perempuan tua. Ini ditinggal pacar, datang minta balikan sama Bang Lin. Tidak tahu malu. Kepengen laki banget, pulang aja cari bapakmu. Kamu bilang siapa perempuan tua? Ya kamu, mau gimana? Kalau gak sanggup, jongkok aja kencing, lihat diri sendiri, bedak di muka, gak nutupin keriput kamu. Kamu. Bikin rumah di pantai, kamu emang gila. Pakai barang palsu semua. Pura-pura jadi tuan putri. Mungkin, numpang makan minum sama om-om di mana. Lin Chen, apa kamu laki-laki? Diam aja lihat mereka ganggu aku. Menurutku mereka 1000 kali lebih baik dari kamu. Lin Chen, aku benar-benar marah. Kamu gak punya kesempatan lagi untuk PDKT sama aku. Perempuan, sialan. Lihat apa Bang Lin kekurangan cewek. Bang Lin, paling ganteng dan baik hati. Aku paling suka Bang Lin, tante ini galak banget, kita cuek aja ya. Iya kita cuek aja. Lin Chen, kamu cuma bisa nipu cewek kampungan tanpa otak kayak gini. Mau pergi apa enggak? Biarkan aku lihat. Muka operasi plastik kamu. Bisa tahan berapa tamparan? Kalian tunggu aja. Bang Lin beres. Cukup puas? Puas. Lain kali ketemu lagi, aku masih bantu kamu marahin dia. Kesin. Kamu ketagihan peluk ya? Apa bener-bener suka sama Bang Lin? Gak ada Kak Xiaoyu. Kamu, jangan ngomong sembarangan. Kalian tinggal di mana? Kebetulan aku panggil taksi buat antar kalian pulang. Kami, Kak Chen, kami belum puas main. Nanti mau pergi ke warnet semalaman. Kamu pulang aja dulu. Kalian jangan pura-pura deh. Pasti kalian gak punya tempat tinggal, kan? Ah, Kak Chen, aku sama Keksin sudah sewa rumah. Cuma terlalu jauh, malas pulang. Iya, kami punya tempat tinggal. Baiklah, kalau begitu aku pulang dulu, kalian hati-hati ya. Dadah Kak Chen. Kenapa nggak bilang jujur sama Kak Chen? Sewa rumah kita sudah telat sebulan. Kamu ini, kapan bisa lebih pintar? Menurutmu Kak Chen itu setia kawan nggak? Kan begitu aja? Kalau Kak Chen tahu kita nggak punya tempat tinggal, pasti dia akan keluar uang lagi. Kak Chen cuma kurir makanan, gajinya pasti juga nggak besar. Kita nggak boleh merepotkan Kak Chen terus. Kalian cari hotel buat nginep semalam. Jangan sering pergi warnet semalaman, nggak aman. Kak Chen, kita nggak perlu nginep di hotel. Beneran nggak usah kasih kami uang. Jangan banyak bicara. Kalau dikasih ya terima aja. Chen Qi tidak kekurangan uang, Kak Chen nggak kekurangan uang. Kak Chen hebat. Kak Chen paling ganteng. Terdeteksi host adalah Lu Xiaoyu dan Su Kexin. Pengeluaran 300 yuan. Nilai keintiman Lu Xiaoyu plus 5. Nilai keintiman Su Kexin plus 5. Terpicu critical hit 5 kali lipat. Berhasil cashback 1.500 yuan. Progres misi saat ini, 2.150 yuan. Nilai keintiman saat ini, batas maksimal pengeluaran adalah 10.000 yuan. Kalau begitu, sekarang setiap hari paling banyak cuma bisa kasih mereka berdua pengeluaran 10.000, kalau lebih, nggak akan cashback. Sekarang prioritas utama adalah segera menyelesaikan misi cashback.
Lihat hadiah apa yang bisa dikasih sistem. Halo, Ma. Anak nakal. Kamu mau bikin aku marah, ya? Susah payah aku perkenalkan pasangan kencan, kamu malah gak ketemu sama orangnya. Ma, urusan ini jangan diurus lagi. Anak laki-laki paman keduamu, lebih muda 2 tahun dari kamu, sekarang sudah punya anak. Kamu mau nunda sampai kapan? Sebenarnya, aku sudah punya pacar. Halo, selamat datang. Lu Xiaoyu Su Kexin. Kok kalian? Apa? Kami nggak boleh datang? Jangan banyak bicara. Cepat bukakan 2 komputer. Kalian berani datang lagi? Waktu itu kamu habisi manajer Wang sampai babak belur. Dia terus-terusan mau cari kalian. Sekarang kami bukan karyawannya lagi. Kalau dia berani datang, aku mau cari duit. Kalau dia Aku berani pukul datang, dia sampai gigi rontok. Kak Xiaoyu, perutku nggak enak. Temenin aku ke toilet, ya. Aku lagi Aku mau cari duit. Pergi sendiri aja. 2 bocah nakal hari ini kalian jatuh ke tanganku, ayo. Matikan CCTV area toilet. Manajer Wang ini. Nggak baik ya? Jangan banyak bicara. Aku manajer jaga. Kalau terjadi apa-apa, aku yang tanggung. Kexin, beberapa hari nggak ketemu, aku kangen banget. Kamu mau ngapain? Kexin, kamu itu cantik banget. Setiap hari bergaul dengan Lu Xiaoyu, si gadis liar itu, ngapain aja? Masih muda. Sangat muda. Temani aku semalaman. Aku langsung kasih kamu balik kerja. Angkat kamu, jadi kepala regu, 10 juta sebulan. Gimana? Tidak. Jangan, aku tidak mau. Tidak tahu diri. Ke toilet kok. Ke toilet kok lama banget? Ke toilet kok lama banget? Kexin mana? Kamu lihat dia? Tidak. Tidak lihat. Tolong. Kexin. Kexin, kamu di dalam? Lu Xiaoyu, mau ngapain? Pergi. Gak apa-apa, Kexin, Kak Xiaoyu. Lu Xiaoyu, kamu lagi. Hei, Kak Chen. Kamu di mana? kenapa? Jangan nangis dulu. Ada apa? Kak Xiaoyu, dia celaka. Kak Chen, kok kamu datang? Kak Xiaoyu, Sakit enggak? ini mah gak ada apa-apanya. Pria tua mesum itu lebih parah dari aku. Kak Chen, urusan ini, kamu jangan campur tangan. Paling-paling cuma ditahan beberapa hari. Sudah, jangan sok kuat. Urusan ini akan aku selesaikan. Kexin, ikut aku. Halo, Pak. Keadaan sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Berdasarkan keterangan, Lu Xiaoyu terus menekankan bahwa Wang Qiang melakukan pelecehan terhadap Su Kexin. Baru dia memukul. Tapi area toilet warnet tidak ada CCTV, juga tidak ada saksi mata lain. Tapi soal ini kami akan menyelidiki sampai tuntas. Baik, kami akan kooperatif tanpa syarat. Masalahnya,
akan terus kami selidiki. Tapi Lu Xiaoyu memukul Wang Qiang secara sengaja adalah fakta. Wang Qiang juga setuju untuk mediasi. Ini surat perjanjian damai. Pak, bisa saya bicara berdua dengannya? Bisa. Ikut saya. Kak Chen, kalau kami tidak mampu bayar, Kak Xiaoyu apa dia akan? Tenang, urusan ini bisa aku bereskan. Nak bilang saja. Mau bagaimana penyelesaiannya? Katakan, berapa uang yang kamu minta? 10.000. Tidak boleh kurang. 10.000? Kami tidak punya uang sebanyak itu. Gak punya uang? Kalau begitu, biarkan Lu Xiaoyu ditahan. Kecuali, 10.000, ya, bisa. kalau dari tadi begitu, kan udah beres. Cepat transfer, jangan buang waktuku. Uang bisa diberikan, tapi sebelumnya harus dihitung dulu, soal kamu ganggu adikku. Mau apa kamu? Biar kamu jadi mesum. Biar kamu jadi pemeras. Biar kamu nggak berani dekati Kexin. Tolong, aku mau lapor polisi, aku akan lapor kamu, aku akan buat kamu bersama Lu Xiaoyu masuk penjara. Lapor aja, kebetulan polisi di dalam. Paling aku masuk beberapa hari, seperak pun nggak akan kuberi. Dan aku bilang sama kamu, setelah aku keluar, teman-temanku banyak. Setiap ketemu kamu, pukul kamu. Dia nggak masalah masuk penjara beberapa hari, aku nggak dapat seperak pun, malah setiap hari dipukul. Rugi banget. Baiklah, aku menyerah. 10.000. Kurang seperak pun nggak bisa. Kalau dari tadi begitu kan beres? Kak Chen, aku mau cari bareng. Semua ini karena aku terlalu impulsif. Terlalu impulsif. Semua karena aku terlalu impulsif. Bukan hanya merepotkanmu, tapi juga bikin kamu keluar 10.000. Ayo pergi dulu, nanti di jalan bicara. Maaf, Kak Chen, aku hanya beban, terus menghabiskan uangmu. Ini salahku, Kak Chen, seandainya aku lebih hati-hati, tidak akan begini. Dasar gadis bodoh, bilang beban, kalian adik-adikku, aku lindungi kalian, membelanjakan uang untuk kalian, sudah seharusnya, uang habis bisa dicari lagi, kalian diperlakukan, tidak adil. Aku yang benar-benar sedih. Terdeteksi, tuan rumah menghabiskan 10.000 yuan untuk Lu Xiaoyu, menimbulkan Lu Xiaoyu dan Su Kexin, gejolak emosi hebat, memicu, cashback kali lipat, 5. Hadiah, 50.000 yuan, total cashback melebihi 10.000 yuan. Tugas selesai selamat, tuan rumah mendapatkan paket pemula hadiah uang tunai 1 juta yuan sudah ditransfer ke rekening bank tuan rumah secara real time. Nilai kedekatan Lu Xiaoyu plus 20, nilai kedekatan saat ini 35, nilai kedekatan Su Kexin plus 20. Nilai kedekatan saat ini 35, nilai kedekatan melebihi 25 poin keberuntungan, membuka hak istimewa permanen. Batas pengeluaran harian dinaikkan menjadi 500.000 yuan. Pengganda cashback permanen dinaikkan menjadi 10 kali lipat. Berhasil, benar-benar 1 juta cashback 10 kali lipat batas 500.000. Langsung lepas landas. Ngomong-ngomong kalian berdua, bisa bantu saya cari tahu sesuatu? Iya, Kak Chen bilang aja. Tolong bantu hubungi pemilik warnet tempat kalian kerja dulu, semakin langsung, semakin baik. Kak Chen, mau ngapain? Apa mau beresin Wang Qiang? Si imut itu? Rahasia dulu, pokoknya aku janji sama kalian, pasti aku bantu kalian balas dendam sampai tuntas, buat dia pergi untuk selamanya, dan tidak berani ganggu kalian lagi, baik? Besok aku tanya. Aku kenal karyawan lama di warnet itu. Sudah larut kalian cepat pulang istirahat, kalau ada apa-apa, telepon aku segera. Selamat malam, Kak Chen, kamu juga hati-hati. Hei siapa? Aku Lin Chen, kalian berdua di mana? Mas, aku sama Kexin di warnet Mas. Kamu mau ikut main? Cari warung sarapan, kirim lokasinya ke aku akan ke sana cari kalian. Siap, Mas. Kexin, jangan tidur lagi Mas, nanti akan kesini main sama kita.
Mas Chen, di sini. Mas Chen, selamat pagi. Gimana? Udah dapat info? Sementara, belum ada kabar. Santai aja. Kalau ada kabar, kasih tahu aku. Anu, kalian berdua ada rencana beberapa hari ini? Enggak ada Mas Chen, kamu mau ajak kita main? Anu, kalian berdua ada rencana beberapa hari ini? Tidak ada Kak Cheng, kamu mau ajak kita main? Anu. Ibu, aku sudah punya pacar. Jadi urusanku ibu dan ayah jangan khawatir. Baik, baik, baik. Terus kapan kamu bawa dia ke sini? Anu, tidak usah buru-buru, kan? Kamu tidak buru-buru. Aku dan ayahmu sudah sangat khawatir. Cepat bawa pacarmu ke sini. Sudah jadi ya? Kak Cheng lagi melamun apa? Anu, ada sesuatu, mau minta kalian Minta berdua bantuan? bantu. Di dunia ini, yang penting adalah setia kawan, yang penting adalah kesetia kawanan. Ada apa? Kak Cheng, bilang saja. Tidak apa-apa. Setelah makan mau kemana? Mbak Xiao Yu, aku mau pulang ke kos sebentar, ganti baju baik Kak Cheng, kamu tunggu di sini dulu. Aku dan Kesin pulang sebentar. Baiklah, aku antar kalian pulang. Kenapa? Ada masalah? Gampang, tentu gampang. Ayo. Kalian tinggal di sini? Tempat ini agak rusak. Tempat ini rusak, aku harus cari uang. Tapi murah kok. Baiklah. Mas Chen. Anu. Aku sama Keksin. Mau masuk ganti baju. Kamar kami berantakan. Kamu tunggu di luar aja ya. Hei, Pangzi. Mas, bukannya kamu cuma minta cuti setengah hari? Kok belum datang? Kepala stasiun udah mau ngamuk. Kepala stasiun? Dia itu nggak ada apa-apanya. Bilang aja sama dia. Gue berhenti. Aduh, Kamu kenapa sih? Menang lotere? boleh dibilang ketemu Dewa Rezeki. Ah, bukan, ketemu Dewi Rezeki. Dasar, cewek sialan. Nanti aja, gue tutup dulu. Jangan banyak bicara, cepat beri uang. Tidak bisa dikasih tenggang 2 hari. Xiao Yu Kesin, ini situasi apa? Chen Ge, kamu datang? Wah, sekarang kalian tidak cari pria tua. Sekarang cari cowok ganteng muda. Hei, gendut, mulutmu jaga. Ini bosku. Bosmu? Siapa bosmu? Xiao Yu, ada apa ini? Sekarang jadi bisu? Mana galaknya yang tadi? Anak kurang ajar, cepat kasih uang sewa, lalu bereskan barang dan pergi. Aku harus cari uang. Celaka, celaka. Aku harus cari uang. Kali ini di depan Chen Ge. Bikin malu banget. Kesempatan datang. Kebetulan bisa menghabiskan limit investasi sedikit. Berapa? Aku bayar untuk mereka berdua? 400. Ditambah air dan listrik, 478. Limit konsumsi sistem. Seharusnya 500 per orang. Kalau 2 orang, tepat 1000. Mas ganteng, kamu sini. Tua bangka. Mimpi aja kamu. Jengge, kamu terlalu ganteng. Jengge, itu 1000 yuan loh. Aku dan Xiao Yujie, demi sewa hampir stres setengah mati. Kamu dengan mudah menyelesaikannya. Jangan bercanda. Cepat turun. Ada hal penting yang mau kukatakan. Terdeteksi bahwa Inang adalah Lu Xiaoyu dan Su Kesin membelanjakan 1000 yuan, menyebabkan fluktuasi emosi yang hebat pada 2 orang. Nilai keintiman Lu Xiaoyu plus 10. Nilai keintiman Su Kesin plus 10. Selamat Inang berhasil mendapatkan cashback 10.000 yuan sisa kuota investasi hari ini. 499.000 yuan. Astaga.
Cashback 10 kali lipat. Xiao Yuje. Chen Ge aneh banget ya. Aku mengerti Chen Ge pasti sedang berpikir. Kalian berdua kok ngeliatin aku terus? Kak Lin. Bilang jujur. Apa kamu mau menghidupi kita? Apa-apaan? Apa aku kayak orang begitu? Kak Lin. Kesempatan cuma sekali loh. Aku dan Kesin kamu sebenarnya suka yang mana? Pikiran apa itu? Tapi ada satu hal yang aku benar-benar butuh bantuan kalian. Kak Lin, bilang aja. Minggu depan, aku jemput kalian, aku pergi dulu. Dadah Kak Lin. Nggak nyangka, bahkan laki-laki sehebat Kak Lin juga dikejar-kejar soal nikah. Xiao Chen, ini sudah hampir seminggu, kapan kamu bawa pacar ke sini? Ma, jangan buru-buru, aku lagi sibuk, minggu depan aja. Ma, aku tutup dulu ya. Tok tok tok, Kak Lin. Kalian kok datang? Kak Lin, kami nggak ganggu kan? Enggak. Besok aku memang mau cari kalian, masuklah. Bang Chen, kapan kita ke rumahmu? Minggu depan aja. Tapi sebelumnya harus kita tentukan dulu. Siapa di antara kalian yang akan jadi pacar palsuku? Biar ku perjelas. Orang tuaku masih tradisional, nggak gampang diakali. Ya iyalah, tentu saja aku. Dengan mulutku ini, pasti orang tuamu suka. Ya, itu, aku juga bisa. Bagus, Kesin. Apa kamu ingin beneran sama Bang Chen? Nggak sama sekali. Aku cuma ingin membantu kakak. Bang Chen, kamu bilang, siapa yang kamu pilih? Yang ini, yang itu. Gimana kalau, Bang Chen, kamu bawa kami berdua aja? Ya udah, Bang Chen, cuma bercanda. Mending Kesin aja yang ikut kamu. Om dan Tante, pasti suka yang kayak Kesin. Kalau aku, nggak ada yang suka. Sampah masyarakat kayak aku. Tato kamu keren, dan gaya berpakaianmu, juga keren, selera bagus, nanti tolong pilihin baju buatku, kirimin linknya. Beneran, Kak? Beneran kamu mikir gitu? Sebenarnya dulu aku juga pengen tato, tapi takut sakit, jadi nggak jadi. Udah ku bilang, Bang Chen beda sama cowok-cowok brengsek lain. Ayo, Kesin, malam ini temani Bang Chen, minum puas-puas. Kalian kurang sadar bahaya. Gimana kalau mabuk parah? Bang Chen bukan tipe orang itu. Lagi pula, kalau beneran mabuk, siapa yang nguntungin siapa? Bang Chen, aku dan Kak Xiao Yu sebenarnya tahan minum. Oh ya, ayo, aku mau coba seberapa kuat kalian. Coba di mana? Di sini, Kak Xiao Yu, kamu benar-benar mesum. Ya, kita udah datang aja. Nggak cocok kan? Kenapa? Kamu nggak mau ketemu calon menantumu? Entah gimana Xiao Chen dapat pacar kayak apa. Anak muda sekarang, asalkan bukan yang kayak gini, udah oke. Calon menantu kita harus gadis yang benar. Anak ini udah dari dulu disuruh ganti kunci pintu. Nggak ada kesadaran keamanan sama sekali. Sudahlah, selagi Xiao Chen belum pulang, beresin rumah dulu, terus siapin meja makan. Nanti malam suruh Xiao Chen bawa pacarnya pulang makan malam. Ada apa? Kecoa, cepat singkirkan.
Itu masalah kecil. Ada kecoa di rumah itu bagus. Artinya anak kita masak di rumah. Tidak setiap hari pesan makanan. Kalau begitu cepat buang. Aku paling takut sama ini. Kenapa orang tuaku datang tiba-tiba? Aduh, gawat. Sembunyi di mana? Cepat cari tempat sembunyi. Lemari. Aku masuk lemari. Aku tidak punya tempat lagi. Jangan panik, cari lagi. Sudah terlambat. Ma, Pak, kok kalian datang? Nak, bawa selimut mau ngapain? Hari ini terang. Aku mau jemur selimut. Mama bantu jemur ya. Jangan, gak usah. Aku baru ingat, selimut ini kan baru dijemur kemarin, gak perlu sering-sering jemur. Kamu kenapa aneh? Anak sudah besar, masa muda wajar. Mimpi apa-apa itu wajar. Maaf. Oh alah, ngerti-ngerti. Kalau gitu kami nggak ganggu kamu. Berhasil juga ngeles. Ma, ada apa lagi? Nak, kamu ini suka kaget. Aku cuma mau bilang, cepat beres-beres terus keluar. Ayah, dan aku ada yang mau dibicarakan sama kamu. Iya, tahu. Aku segera datang. Berhasil juga ngeles? Kak Chen. Aku sesek banget. Kak Chen, ibumu jangan-jangan curiga sama kamu? Astaga, tadi hampir pipis ketakutan. Ini terlalu menegangkan. Aku yang hampir mati ketakutan, kalau terlambat sedetik, kita bertiga. Langsung malu besar. Ada apa? Nggak apa-apa, Bu. Xiao Chen, cepat bilang yang sejujurnya sama ibu. Pacarmu, sebenarnya gadis seperti apa? Ya, gadis biasa, sifatnya cukup baik, juga sangat pengertian. Biasa aja sudah bagus. Kami tidak terlalu tinggi tuntutan untuk pasangan. Kondisi keluarga nggak masalah. Fisik juga nggak masalah. Tapi, harus gadis yang beneran baik. Bukan, ini kenapa sih? Aku dan ibumu tadi di kompleks, lihat ada seorang gadis. Rambut biru, ada tato, pakaian aneh. Kelihatan bukan anak baik-baik. Ya, sekarang banyak gadis, rambut diwarnai pelangi, badan ditato sembarangan, seharian nganggur. Kamu jangan sampai cari yang seperti itu nanti. Itu semua gadis bermasalah, akan jadi bahan tertawaan saudara. Iya, kata bapakmu benar. Kita nggak cari kaya raya, cuma cari yang tenang, baik, dan bisa menjalani hidup. Ternyata di mata orang dewasa gadis sepertiku adalah anak nakal yang tidak baik. Bahkan tidak pantas menyukai Kak Cheng. Aku tahu gadis bertato sepertiku yang pernah bergaul di jalanan tidak akan pernah diterima di tempat terhormat, hanya akan mempermalukan Kak Cheng. Ayah, Ibu, ini prasangka kalian, aku kenal dua gadis seperti itu. Mereka baik hati, setia kawan tahan banting tidak mencuri atau merampok hidup mandiri. Mereka, dibanding orang yang kelihatan glamor yang saling intrik di belakang, lebih bersih 100 kali lipat. Mereka hanya hidup jujur hidup berbeda. Kenapa harus dicap sebagai anak nakal? Nah, bagaimana cara bicaramu? Aku ini demi kebaikanmu gadis seperti itu bisa hidup tenang? Bisa hidup atau tidak tergantung hatinya bukan warna rambut dan tato, aku rasa mereka tidak kalah dari siapapun. Sudah anak punya pandangan sendiri, kita tidak ikut campur. Xiao Cheng, ibu tidak peduli kau pacaran dengan siapa, tato rambut warna ibu tidak masalah. Kau hanya perlu secepatnya membawanya pulang untuk kami lihat, agar kami tenang.
Dia akhir-akhir ini agak sibuk, kalau dia sudah ada waktu pasti aku bawa dia pulang. Nah, sudah janji ya, jangan ditunda lagi. Iya, aku antar kalian turun. Ingat kok minggu depan harus bawa pulang. Baik pasti. Kalian semua dengarkan. Chen Ge, maaf, keadaan kami seperti ini sudah merepotkanmu. Kami yang seperti ini. Kelihatannya bukan tipe yang disukai orang tua gadis, baik-baik hanya akan mempermalukanmu. Sebenarnya kita semua tahu di hati, perempuan seperti kami. Pada dasarnya tidak ada yang suka apalagi dibawa bertemu orang tua. Jangan bicara seperti itu, aku tidak merasa kalian memalukan, juga tidak merasa kalian merepotkan. Di mataku, kalian lebih baik dari siapapun. Chen Ge, benarkah? Lebih nyata dari emas asli. Ketemu hebat. Chen Ge berhasil. Aku minta bantuan teman dan dapat tempat Wang Qiang bekerja. Bos warnet Xinguang baik, kontak sudah kudapatkan. Bagus, akhirnya bisa beres. Sekarang aku kirim nomornya padamu. Kalian pulang dulu. Tunggu kabar dariku dengan tenang. Aku bilang akan membantu kalian melampiaskan kemarahan, pasti akan membuat Wang Qiang pergi untuk selamanya dan tidak berani lagi mengganggu kalian. Chen Ge, kalau begitu kami tunggu kabar baik darimu. Chen Ge, kau harus hati-hati. Halo? Apakah ini Pak Guo pemilik warnet Xinguang baik? Nama keluarga Kulin, ada bisnis yang ingin kubicarakan denganmu. Chen Ge, ngapain kamu kesini? Chen Ge, ayo cepat pergi. Wang Qiang ada di dalam. Kemarin bayar 10.000 itu buat dia. Takut apa? Hari ini kita bukan untuk berkelahi, juga bukan untuk diperlakukan seenaknya. Kita datang untuk konsumsi. Lihat aku. Chen Ge, aku mengerti. Mau berkelahi, ya? Kamu berdiri di belakangku. Ada aku di sini. Tidak ada yang boleh menyentuhmu sedikit pun. Ngasal, buang batanya. Kekerasan tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Hari ini kamu tidak perlu bertindak. Setelah masuk, semua ikuti aku. Siap, Chen Ge. Semua menurutmu. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani masuk. Wang Qiang, kamu mau apa lagi? Mau apa? Aku adalah manajer di sini. Ada aku di sini. Kalian hari ini jangan harap bisa melangkah masuk pintu ini. Wang Qiang, Kemarin memukul orang urusan bayar ganti rugi belum selesai. Berani datang ke sini lagi? Sepertinya kalian gatal. Minggir. Aku bilang, Lin Chen, aku tidak akan biarkan kamu masuk. Bahkan jika dewa-dewa datang, kamu tidak bisa masuk. Aku manajer, akulah yang putuskan. Hari ini aku jaga seumur hidupmu, jangan harap bisa melangkah masuk ke warnet ini. Kamu yakin? Nanti bukan kamu yang memohon padaku untuk masuk. Minta. Aku minta apaan? Pasti tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu, laki-laki miskin. Masa aku harus memohon padamu? Buang air kecil dulu, lihat bayanganmu sendiri. Masa? Kalau aku hari ini benar-benar masuk, gimana? Apa yang bisa kukatakan? Kamu pasti tidak bisa masuk. Maksudku, kalau aku berhasil masuk, kamu panggil aku ayah, berani? tidak bisa. Kalau mau panggil, panggil dulu, nenek buyutku. Mbak Xiaoyu, kamu itu kan berarti kamu memanfaatkan Mas Chen. Oh iya. Ganti ya. Panggil ibu juga boleh. Kalian cari mati, ya? Berani-beraninya manfaatkan aku. Hari ini aku kasih tahu. Aku tidak izinkan masuk, siapapun tidak berguna. Wang Qiang, ada apa? Kenapa tamu penting belum dipersilakan masuk? Pak Guo, ada orang di pintu sengaja membuat keributan, bertingkah kasar dan memaki, saya sedang menanganinya. Segera saya usir mereka. Tuan Lin, akhirnya Anda datang. Anda bersedia mengakuisisi warnet kami, itu sungguh bagus. Saya sudah lama menantikan hari ini. Pak Guo, apa yang Anda katakan? Akuisisi? Saya sudah sampai sejak tadi. Tapi dihadang oleh tuan kepala ini, tidak diizinkan masuk. Dia bilang, selagi dia ada, meskipun Raja Langit datang, aku tetap tidak bisa masuk. Kak Chen, kamu serius?
Warnet ini pasti mahal banget Kak Chen, mending kita urungkan aja. Jangan takut, santai aja, lihat. Pak Guo, aku kenal anak ini, dia cuma orang miskin, kamu jangan sampai dibodohi dia. Kak Xiaoyu, jangan gegabah. Pak Guo, jangan buang waktu, ambil kontrak, akuisisi, aku tanda tangan sekarang, langsung transfer setelah tanda tangan. Kenapa bengong? Ambil kontraknya. Tanda tangan dong. Kalau berani, tanda tangan, nanti lihat kalau kamu nggak bisa bayar gimana. Akhirnya aku bilang hari ini kalau kamu berani main-main aku pasti bikin kamu dan dua cewek ini nggak bakal keluar dari warnet ini. $700.000. Sudah masuk. Dasar bodoh, cepat minta maaf ke Pak Lin. Pak Guo, Kamu masih berani membantah, Pak Lin? Jangan dimasukkan hati. 700.000. Ya ampun, Kak Chen benar-benar beli warnet ini. Kak Chen hebat banget. Pak Guo, sekarang warnet ini milikku. Soal mutasi karyawan aku yang putuskan, kan? Tentu Pak Lin, terserah. Bapak mau atur bagaimana? Semua ikut Bapak. Mulai sekarang Lu Xiaoyu, Su Kexin, pegang kendali penuh, semua urusan warnet, kamu bantu mereka. Siap, Pak Lin, pasti saya dukung penuh bos kecil berdua. Pak Lin, saya salah. Saya tidak kenal siapa yang dihadapi Bapak murah hati, jangan anggap saya. Orang ini bagaimana? Kalian yang putuskan? Xiaoyu. Kak Xiaoyu, Kak Kesin, aku salah. Aku ini bajingan. Aku tidak seharusnya mengganggu kalian, tidak seharusnya memeras uang kalian, kumohon, besarkan hati kalian, maafkan aku kali ini. Kak Chen, biarkan dia pergi begitu saja. Itu terlalu murah untuknya. Biarkan dia tinggal, aku dan Kesin nanti akan menggodanya setiap hari. Setelah kemarahan kami reda baru biarkan dia pergi. Terserah kalian, sementara aku biarkan kau terus bekerja. Apa bisa mempertahankan pekerjaan? Tergantung kinerja selanjutnya. Terima kasih, Pak Lin. Terima kasih, bos-bos. Aku pasti akan bekerja keras. Kesin, ayo kita pergi ke lobi untuk internet kita, bos, bebas bermain. Bekerja yang rajin. Jangan malas. Kesin, lihat. Dia pantas mendapatkannya. Jangan biarkan orang ini terlalu enak. Ayo atur dia. Kak Xiaoyu, Kak Kesin. Wang Qiang, pekerjaanmu ini terlalu asal-asalan. Mulai sekarang ikuti standar yang kukatakan. Pertama, semua lantai lobi harus dipel sampai mengkilap. Tidak boleh ada sehelai rambut pun. Kedua, semua celah keyboard komputer. Bersihkan debu dengan tusuk gigi. Jangan tinggalkan noda sedikit pun. Semua minuman di meja harus diatur rapi. Harus diatur sesuai gradasi warna. Sedikit miring pun tidak boleh. Kau. Kau apa kau? Ada keberatan? Kak Xiaoyu, dia galak sekali. Sebaiknya kita cari Kak Chen saja. Jangan. Aku lakukan. Kali ini menghabiskan 700.000. Ternyata tidak ada cashback. Sepertinya sistem menilai, harus langsung diberikan kepada Xiaoyu dan Kesin. Pengeluaran konsumsi baru, dianggap investasi efektif. Aku membeli aset untuk diriku. Sendiri tidak termasuk kuota konsumsi, tapi tidak masalah memberi ikan kepada seseorang, lebih baik mengajarinya cara memancing. Kau dan Kesin datang ke kantor. Kak Chen, ada apa? Lihat ini, jika tidak ada masalah, tanda tangani. Transfer. Perjanjian transfer. Kak Chen, kau akan mentransfer warnet ini kepada kami. Chen Ge, ada apa? Lihat ini. Kalau tidak ada masalah, tanda tangan. Transfer. Perjanjian transfer. Chen Ge, kamu mau mengalihkan warnet ini kepada kami? Tidak bisa. Chen Ge, ini terlalu berharga. Kami tidak bisa menerimanya. Iya, Chen Ge. Sejak kenal kamu sudah bantu kami bayar sewa, dan juga bela kami, bantu selesaikan berbagai masalah. Kami sudah terlalu banyak berhutang padamu. Chen Ge, apa kamu anggap kami terlalu merepotkan? Anggap kami selalu bikin masalah? Chen Ge, apa kamu tidak mau kami lagi? Kami tidak mau warnet. Kami cuma ingin terus ikut kamu. Kalian berdua,
Ada rencana apa ke depannya? Aku tidak tahu. Aku tidak punya pendidikan. Selain main internet dan game untuk hiburan, tidak bisa apa-apa. Aku juga tidak tahu. Karena kalian tidak punya tujuan, aku akan bantu kalian rencanakan. Warnet ini bukan sekadar hadiah. Anggap saja kalian bantu aku mengelolanya. Kalau dapat untung, kita bagi bersama. Setelah punya uang, dengan begitu kalian nanti tidak perlu lagi nyewa rumah, juga tidak perlu pulang kampung karena gagal. Aku sungguh tidak ingin berpisah dengan kalian. Peringatan sistem. Terdeteksi inang. Warnet senilai 700.000 yuan dialihkan secara cuma-cuma kepada Lu Xiaoyu dan Su Kexin. Dinyatakan sebagai investasi terarah. Jumlah yang masuk adalah 7 juta yuan, memicu cashback 10 kali lipat, tingkat keintiman, ketergantungan mendalam, batas pengeluaran dinaikkan menjadi 1 juta yuan, rasio cashback dinaikkan menjadi 50 kali lipat. Uang hanya bonus. Tujuan baruku harusnya bantu mereka melepaskan diri dari masa lalu yang buruk, menemukan arah hidup mereka sendiri, mewujudkan nilai hidup yang sesungguhnya. Chen Ge, kamu tenang saja. Kami pasti akan mengelola warnet ini dengan baik. Pasti tidak akan mempermalukanmu. Kami pasti akan bekerja keras. Pak Lin, jangan biarkan dua cewek kecil ini terus menyusahkan aku. Aku benar-benar tidak tahan. Bang Chen, kami datang menjengukmu Bang Chen. Selamat pagi. Gimana di warnet? Wang Qiang nggak berani cari masalah, kan? Tenang aja, orang itu sekarang ada di genggaman kita. Dia sekarang kalau lihat kita bicaranya aja gemeter lucu banget. Kalau gitu aku lega. Hei, Bos sibuk apa? Ji Wuli, ada apa? Cepat bilang. Malam ini Song Lili ulang tahun. Aku sudah pesan ruang VIP. Bos kamu harus datang. Nggak minat. Kenapa? Takut keluar duit? Tenang. Semua biaya aku yang tanggung. Kamu cuma tukang antarkan tahu kamu nggak punya uang. Banyak omong. Udah sana. Jangan ganggu gue. Bang Chen telepon siapa tadi? Cuma badut, nggak usah dipikirin. Transfer WeChat Lu Xiaoyu mentransfer 10.000 yuan kepadamu. 10.000? Bukankah kamu waktu itu membayar 10.000 kepada Wang Qiang? Aku sudah mengambil uang itu kembali. Hehe. Jangan berikan padaku, uang ini simpan saja kalian. Itu tidak bisa. Ini memang uangmu. Dengar ya. Baik, iya, sesuai keinginanmu. Kalau begitu, uang ini kami simpan. Tapi kita sepakat. Hari ini sepanjang hari. Makan, minum, main, semua kami berdua yang traktir. Bang Chen, hari ini biarkan kami ungkapkan perasaan kami. Harus aku yang secara aktif belanja untuk mereka, supaya bisa memicu cashback. Sebaliknya, jika mereka yang bayar, aku tidak akan mendapat sedikit pun limit dan cashback. Seharusnya aku menolak. Mencari cara untuk menghabiskan uang pada mereka. Menggunakan limit? Sudahlah. Untung atau tidak, sudah tidak masalah. Baik. Kalau begitu, hari ini kalian traktir? Tiga. 1 keju. Hari ini seru banget. Pertama kali rasanya senang banget menghabiskan uang. Main sama Bang Chen, sangat senang. Mungkin. Makan, minum, dan main yang sederhana itulah yang seharusnya untuk anak seusia mereka. Kak Xiaoyu lihat, cepat, kucing kecil. Wah, kucing kecil yang lucu sekali.
Kak Chen, boleh aku bawa dia ke warnet? Kak Chen tenang saja. Aku dan Keksin tidak akan lupa kerja, gara-gara pelihara kucing, kami pasti ngurus warnet dengan baik dan kerja keras cari duit. Boleh pelihara kucing? Kak Chen paling bisa diandalkan. Kucing kecil, mulai sekarang kamu punya rumah. Kak Chen, ayo kita nyanyi. Nyanyi? Malam-malam gini, jangan repot-repot. Kak Chen, sebentar aja, ya? Iya dong, Keksin nyanyi bagus banget. Ayo dong, ayo. Baik. Ayo. Biaya di sini tidak murah. Kalian pasti traktir, ya? Jangan sampai nanti tidak punya uang bayar. Terpaksa kerja di sini. Meremehkan siapa? Sekarang aku dan Keksin adalah orang dengan penghasilan tetap. Malam ini bebas main. Pesan sesuka hati. Minuman dan makanan ringan pesan sebanyak-banyaknya. Chen, bebaslah. Bukankah kau janji padaku malam ini buka ruang VIP di Hotel Bintang, ulang tahun? Kenapa jadi KTV? Aduh Lili, belakangan ini dana perusahaan belum kembali. Sementara agak sulit. Bersabarlah. KTV ini juga tidak jelek. Jangan merusak suasana teman-teman. Aku angkat telepon, kau tunggu di pintu. Halo, Xiu? Jiwuli, aku suruh kau urus perusahaan bukan untuk merayu karyawati. Bukan. Xiu salah paham. Benar-benar salah paham. Aku tidak peduli salah paham. Kalau ketahuan lagi kau langsung pergi. Telepon, siapa? Karyawan bawahan. Masalah kecil. Ayo masuk dulu. Pesan satu ruang VIP paling mewah dan terbesar Kak Chen. Ini pertama kalinya kami benar-benar mengajakmu keluar main. Kami ingin memberikan yang terbaik untukmu. Dulu kau selalu melindungi kami dan membelanjakan uang untuk kami. Sekarang kami sudah bisa menghasilkan uang. Kami harus bikin acara yang meriah. Uang segini mah, nggak masalah. Baik. Terserah kalian. Baik, ruang VIP sudah siap untuk Bapak. Beri aku ruang VIP terbesar di tempatmu keluarkan. Maaf Pak, ruang VIP baru saja dipesan. Sudah dipesan? Siapa yang kurang ajar berani rebut ruanganku? Wah, Lin Chen. Pak, ruang VIP yang Bapak minta sudah dipesan oleh mereka bertiga, maaf. Kamu pesan ruang VIP. Untuk ngegombal dua cewek, ini uang hasil antar makanan setahun kamu keluarkan semua? Lin Chen, jangan pura-pura kaya. Ruang VIP itu bukan untuk pria sepertimu. Dasar cerewet. Waktu itu aku belum tampar, kamu malah makin berani. Ya kan? Jangan bicara buruk tentang Kak Chen. Sudah Lin Chen serahkan ruangannya. Uangnya akan kuganti. Kami yang pesan, kenapa harus kami serahkan? Karena aku lebih kaya darimu, dan aku member Diamond di sini, paham? Aku member Diamond, selesaikan ini segera. Lihat, Lin Chen. Ini perbedaan antara kau dan Wuli. Seorang member Diamond. Kau antar makanan seumur hidup pun tidak bisa. Memang nasibmu miskin. Kalian cari mati. Ada apa? Bikin ribut di sini? Aku anggota Diamond di sini. Orang-orang ini bikin masalah di tempat kalian dan merebut ruang VIP yang sudah kukesan, sangat mengganggu pengalaman makanku. Usir mereka sekarang juga. Tuan Ji adalah anggota Diamond kami. Dia punya hak prioritas memilih ruang. Pak, bagaimana kalau Anda memberi kemudahan menyerahkan ruangnya? Anggota ya? Baik. Tingkat tertinggi kalian apa, anggota? Tingkat tertinggi kami adalah anggota premium. Tapi, harus isi ulang 1 miliar rupiah. Lin Chen,
Jangan bilang kamu mau isi ulang jadi anggota premium. Kamu benar-benar suka pamer ya. Lin Chen, kamu benar-benar lelucon. Untung aku dulu putus denganmu. Xiao Yu, beri aku ponselmu. Anggota premium aja, isi satu aja. Hahaha. Tidak. Aku benar-benar mau mati ketawa. Lin Chen, kamu benar-benar suka ngomong besar. Selamat kepada Ibu Lu Xiaoyu menjadi anggota premium terhormat di toko kami. Kami sekarang adalah member premium. Ruang ini bisa tetap dipakai, kan? Bisa. Anda adalah member premium. Anda bisa menikmati hak tertinggi di tempat kami. Peringatan sistem. Terdeteksi inang adalah Lu Xiaoyu. Pengeluaran 500.000 yuan, memicu cashback 50 kali lipat. Cashback 25 juta yuan. Kali ini tidak ada peningkatan nilai keintiman. Sepertinya hanya mengeluarkan uang saja hanya bisa memicu cashback. Untuk meningkatkan nilai keintiman, kita harus benar-benar menyentuh hati mereka, membuat emosi mereka berubah drastis. Tuan Lin, saya tidak tahu bahwa Anda adalah orang besar. Jangan keberatan. Selain itu, kedua orang ini mengganggu suasana hati tamu terhormat. Saya akan panggil security untuk mengusir mereka sekarang. Mereka akan masuk daftar hitam permanen toko ini. Tidak akan dilayani lagi. 500.000. Mustahil. 500.000. Saya layani Zhang Tianxiu. Nenek itu, selama berbulan-bulan baru saja menipu sekitar 300.000. Lin Chen dari mana dapat uang sebanyak itu? Di dunia ini harus punya kekuatan dan latar belakang. Mau pura-pura imut di depanku? Kamu punya kekuatan itu? Tuan Ji, sekarang tolong segera pergi. Toko ini tidak menerima kalian. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bagaimana kau punya uang sebanyak itu? Aku tahu. Pasti kau pinjam uang. Jangan fitnah Kak Chen. Kak Chen malas peduli dengan kalian. Beberapa hari lalu, dia menghabiskan 700.000, langsung beli warnet Singguang Baik. Dikasih ke aku dan Keksin anggota VIP aja cuma gitu. Aku nggak percaya seorang kurir. Mana mungkin sekaya itu? Semua palsu, kalian komplotan pura-pura. Masih bengong aja. Seret keluar. Jangan ganggu tamu di sini. Kalian apa-apaan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku? Lepaskan aku. Hahaha. Mas. Kamu bilang aku udah tahu. Kamu sih udah punya keluarga. Terus mereka berdua gimana? Udah lama kenal.
Belum pernah dengar mereka cerita soal keluarga. $30 jutaan. Bener-bener kayak mimpi nggak nyata. Buatku, mereka bukan cuma alat cari duit. Di mata orang lain, mungkin mereka itu merepotkan lambang pembangkang. Tapi buatku, mereka dua berlian yang berdebu. Daripada cari duit, aku malah lebih ingin bisa bikin hidup mereka bersinar. Xiaoyu, Kexin temani aku keluar. Lin Chen, hari ini orangnya terlalu banyak. Aku tidak bisa pergi. Wang Qiang kikuk. Aku harus mengawasinya. Kamu bawa, Kexin pergi saja. Baik, aku temani Lin Chen pergi. Lin Chen, kita ke sini untuk apa? Mobil di sini mahal sekali. Tentu saja beli mobil. Pak, Anda tertarik pada yang mana? Saya bisa perkenalkan. Yang ini. Lin Chen, mobil ini kelihatan mahal. Tidak apa-apa, naik dan coba. Lin Chen, kenapa kemana-mana ketemu kamu? Kenapa? Pinjam uang beli warnet dan isi kartu, sekarang datang ke dealer mobil mewah pamer. Warnet 700.000, KTV 500.000. Kamu paling hanya bisa pinjam sekitar 1 juta. Sudah habis juga kan? Mobil manapun di sini, harganya di atas 1 juta. Kamu pakai apa untuk beli? Pinjam pakai nyawa. Lin Chen, buat apa cari kesenangan sesaat? Mau adu kekayaan sama aku? Apa kamu pantas? Aku sudah janji bayar DP ambil mobil. Pak, kartu Anda ini dibekukan. Tidak bisa dipakai. Mungkin kena batas ganti satu lagi. Pak, semua kartu Anda dibekukan. DP ini apakah masih Anda bayar? Xiu Jie, kartuku semua dibekukan. Ini kenapa? Pembukuan perusahaan kacau, karena kamu rugi beberapa juta. Ini pelajaran untukmu. Pak, mobil ini mau ambil mobilnya. Saya ada urusan mendadak, nanti saya ambil lagi lain kali. Lin Chen, kamu ketawa apa? Tunai debit. Tunai? Kamu bisa banget pura-puranya. Mobil ini tunai setidaknya 2 juta, jual kamu pun nggak cukup. 2 juta itu. Itu 2 juta loh. Dasar badut Kexin, ayo pulang. Kamu gila ya? Lin Chen, kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? Ada urusan sama kamu? Lin Chen, aku salah. Dulu aku yang salah. Sebenarnya aku masih suka sama kamu. Asal kamu kasih mobil ini ke aku. Aku akan balikan sama kamu, oke? Perkataan malam itu. Aku akan ulangi sekali lagi. Aku yang dulu. Kamu cuek. Aku yang sekarang. Kamu gak bakal bisa dapetin aku. Mas Chen lagi nyetir. Ada apa ya? Tolong bilang ke Pak Lin Lu Xiaoyu ada keadaan darurat. Mas Chen, Xiaoyu dalam masalah. Aku akan segera kembali. Lu Xiaoyu, cepetan bayar utang.
Sudah kubilang. Belakangan ini aku lagi ada uang, aku akan bayar perlahan-lahan, kalian jangan ribut di sini, mengganggu operasional toko. Bayar perlahan? Kamu sudah bilang itu berapa kali? Hari ini harus lunas. Xiao Yu, ada apa? Kalian siapa? Dari perusahaan penagihan Lu Xiao Yu, pinjam uang di platform kami. Sudah hampir setahun menunggak total dengan bunga 30.000. Bayar hutang sudah sewajarnya. Kak Chen, jangan campur tangan. Ini urusanku sendiri. Kalau bukan aku, siapa lagi? Uang ini, aku yang bayar untuk dia. Ambil uangnya dan pergi, jangan ganggu dia lagi. Ikut aku ke kantor. Ada apa sih? Bilang jujur padaku. Kenapa kamu pinjam-pinjol? Orang tuaku sudah meninggal sejak kecil. Aku dari kecil hidup berdua sama kakek. Kakek sudah tua. Sudah lama terbaring sakit di tempat tidur. Aku tidak punya pendidikan dan tabungan. Kerja serabutan tidak cukup untuk biaya obat kakek. Makanya aku pinjam-pinjol. Lama-lama hutang makin banyak. Aku benar-benar tidak bisa melunasinya. Juga tidak berani bilang ke siapapun. Anak ini, biasanya sok kuat, ternyata dia memikul beban seberat ini. Sudah, jangan nangis. Mulai sekarang kerja yang baik, cari uang yang banyak. Makasih, Kak Chen. Aku pasti akan kerja keras cari uang. Xiao Yu, kakekmu tiba-tiba pingsan. Sekarang di rumah sakit kabupaten, kamu cepat ke sana. Apa? Aku tahu. Ada apa? Kak Chen, kakekku, pingsan. Jangan panik dulu, di rumah sakit yang mana? Rumah sakit kabupaten. Ayo, aku antar kamu ke sana. Dokter, bagaimana kondisi kakek saya? Pasien mengalami gagal organ akut, disertai berbagai penyakit dasar. Kondisinya sangat kritis. Harus segera dijadwalkan operasi darurat. Biaya operasi, perawatan intensif terapi rehabilitasi pasca operasi, setidaknya membutuhkan biaya 500.000. Kamu harus siap mental. Kondisi pasien sudah tidak bisa ditunda lagi. 500.000. 500.000. Kakek. Xiao Yu sudah pulang. Kakek merindukanmu. Xiao Yu, ini temanmu? Kakek, Keksin adalah sahabatku, Kak Chen juga temanku, mereka semua baik padaku. Sangat baik. Ah, kalau begitu, baiklah. Nah, Kakek, silakan bilang. anak ini Xiao Yu. Orang tuanya pergi cepat. Ikut aku, dia banyak menderita. Aku, orang tua ini, seumur hidup tidak pernah meminta tolong pada siapapun. Tapi kali ini, orang tua ini memohon padamu. Setelah aku pergi, tolong bantu Xiao Yu. Anak ini, meskipun bandel, tapi hatinya tidak jahat. Maaf, merepotkanmu. Kakek, sebenarnya Xiao Yu sangat hebat, dia sendiri membuka warnet di kota. Akhir-akhir ini dia banyak menghasilkan uang, biaya operasi dan perawatan, kakek tidak perlu khawatir. Tenang saja, ikuti dokter untuk operasi, jaga kesehatan. Benarkah? Xiao Yuku sudah besar. $500.000 bayar operasi darurat. Pembayaran berhasil potong 500.000. Kakek. Bang Chen, terima kasih. Bang Chen, aku sangat takut. Aku takut kehilangan kakek. Sistem memberitahu bahwa tuan rumah adalah Lu Xiao Yu. Tuan rumah adalah Lu Xiao Yu.
Biaya medis mendesak 500.000 memicu, cashback 50 kali lipat, jumlah cashback 25 juta. Emosi menilai Lu Xiaoyu tersentuh dalam hatinya benar-benar luluh, nilai kedekatan Lu Xiaoyu plus 25, nilai kedekatan saat ini, 90 level kedekatan naik tak akan meninggalkan. Jangan takut. Ada aku. Aku akan lakukan apapun untuk menyembuhkan kakekmu. Operasi sangat sukses. Pasien sudah lepas dari bahaya. Namun masih perlu dirawat observasi beberapa waktu. Kakek, nanti aku akan kerja keras, beli rumah besar di kota antar kakek ke sana untuk pensiun. Biar kakek menikmati hidup. Anak bodoh. Kakek sudah tua. Badannya sudah tidak kuat, hidup mati, sudah takdir. Seumur hidup ini tidak ada keinginan. Satu-satunya harapan. Sebelum pergi, bisa melihatmu punya tempat yang pasti. Pemuda bernama Lin Chen itu orangnya baik. Hatinya baik, matang, dan bisa diandalkan. Kamu harus pegang erat. Jangan lewatkan orang yang tulus padamu. Kakek Bang Chen dia hanya temanku. Kamu ini, nak kakek tidak tahu isi hatimu. Kalau kamu memang malu, panggil dia masuk. Aku bicara dengannya. Kakek jangan sembarangan bicara. Baik. Kakek tidak bilang anak cucu punya rezeki sendiri. Asalkan Xiaoyu kita sehat dan selamat saja. Nanti setelah kembali ke kota, aku akan ajak kalian ke suatu tempat. Kemana? Lihat rumah. Kak Chen, rumah di sini mahal sekali. Tuan kami di sini adalah kota rumah mewah, tepi sungai kelas atas, interior mewah, siap huni 1 unit 3 juta. Saya mau 2 unit, unit yang bersebelahan, lantai terbaik, lunas dibayar tunai. Kak Chen, jangan gegabah. Terlalu mahal. Cantik enggak? Cantik suka. Yang ini aku kasih kalian. Dikasih ke kita? Selama ini kamu dan Keksin tinggal di sini sampai kakekmu keluar rumah sakit. Nanti dia dibawa ke sini. Soal Keksin, nanti akan kubelikan 1 unit lagi untukmu. Kamu juga bisa bawa keluargamu ke sini, tinggal bersama. Kak Chen, kamu sudah terlalu banyak berbuat untuk kami. Kalian berdua, hidup saja dengan baik. Xiaoyu, kok kamu datang? Ada yang mau aku sampaikan. Masuklah, kenapa mukamu? Kak Chen, aku tadi benar-benar ketakutan. Aku takut kakek meninggalkanku. Aku benar-benar putus asa saat itu. Kamu ngapain? Aku nggak tahu cara membalas budi. Aku nggak punya apa-apa, hanya tubuh ini. Aku benar-benar bingung harus bagaimana. Aku nggak punya kemampuan, nggak punya uang, nggak bisa memberikan apa-apa padamu. Kamu bantu aku bayar utang, selamatkan kakekku, bahkan belikan aku rumah. Selain diriku sendiri, aku nggak bisa memberikan apa-apa. Aku ingin kamu hidup dengan baik, cari uang dengan baik, itu adalah balasan terbaik untukku. Tugas hari ini sangat mudah. Jalan-jalan. Beli.
Ya, wah, Kak Lin kamu terlalu ganteng. Baju ini benar-benar pas di badan Kak Lin, sungguh ganteng banget. Aku selesai merubah. Sekarang giliran kalian. Aku akan membuat kalian benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada penderitaan masa lalu. Memulai hidup baru. Mulailah berubah dari pakaian ini. Kak Lin, baju ini terlalu mahal, satu potong saja puluhan ribu. Iya Kak Lin, pakaian kita sekarang sudah bagus. Tidak perlu menghabiskan banyak uang. Harus beli. Nona-nona silakan ikuti saya. Kak Shuka, akhir-akhir ini penampilanku memuaskan tidak? Iya bagus kok. Proyek Zhang Feng itu aku serahkan padamu. Asal kamu patuh padaku, aku jamin kamu punya uang yang tak habis-habisnya. Baik, Kak Xiu, tenang saja. Aku tulus padamu. Sejak kenal dengan kakak, aku tidak pernah main-main dengan wanita lain. Lin Chen. Kenapa dia di sini? Bagaimana kalau bocah ini bicara tentang Song Lili? Aduh, celaka. Kak Xiu, ayo kita ke sana lihat. Model-model di sana lebih cocok untuk kakak. Hei Li Ge, aku sudah mencarimu beberapa hari. Masalah Song Lili, kamu mau lepas tangan? Lin Chen, jangan fitnah aku tanpa bukti. Song Lili apa? Aku sama sekali tidak kenal. Ji Wuli, kamu keterlaluan. Sebagai teman lama, aku sudah tidak tahan. Song Lili sudah menemani kamu bertahun-tahun, dan sekarang hamil anakmu. Tapi kamu malah bersenang-senang di luar, setiap hari di tempat hiburan malam. Kamu ngawur. Ji Wuli, jelaskan maksudmu. Xiu Jie, jangan percaya dia. Dia punya masalah denganku, jangan percaya dia sama sekali. Kak, kalau kamu tidak percaya, cek aja mutasi rekening banknya. Hotel Kuaike Xingguang KTV. Dia sering keluar masuk situ. Ji Wuli, kamu memang. Aku yang menghidupimu, menaikkanmu. Kamu diam-diam di belakangku, melakukan hal konyol di luar. Xiu Jie, aku tahu salah. Aku tidak akan berani lagi. Chen Ge. Chen Ge, bagus enggak? Bagus, sangat bagus. Nilai keintiman plus 5, memicu cashback 80 kali lipat, cashback 4 juta yuan. Si Kexin ini, keadaan batinnya terus stabil. Selalu tidak banyak fluktuasi emosi, sepertinya ada terlalu banyak hal yang disembunyikan di hatinya. Tidak bisa benar-benar membuka hatinya. Ada apa? Kok misterius begini? Aduh, Kak Chen, jangan buru-buru dong, jangan mengintip ya. Baik, aku nggak akan buka mata. Sudah, Kak Chen buka matamu.
Kak Chen, bagaimana? Ini, kalian yang mendekorasi? Itu desain Kak Xiao Yu, dia hebat. Aku iseng belajar menggambar dari internet, lalu tukang renovasi mengikutinya. Tidak kelihatan. Kamu punya bakat juga. Tentu saja, ayo. Kak Chen, aku antar kamu berkeliling. Pak, Dasar anak nakal, akhir-akhir ini kenapa kamu? Sudah setengah bulan tidak kirim uang, sudah berani ya? aku. Gaji bulan lalu sudah kukirim semua ke rumah. Jangan banyak bicara, adikmu mau bayar SPP. Cepat kirim uang lagi. Aku benar-benar tidak punya uang. Tidak punya uang? Lalu apa gunanya aku membesarkanmu? Hanya beban, lahir hanya untuk menyusahkan keluarga, tidak berguna sama sekali. Pak, Kalau tidak punya uang, besok pulang kampung, ada urusan penting, kamu harus pulang. Pak, aku tidak mau pulang. Aku kerja di kota. Baik, tidak mau pulang ya. Besok aku akan jemput paksa. Aku mengerti. Aku pulang besok. Keksin, tadi Kak Chen bilang berniat membeli satu gedung utuh, membuka perusahaan, juga mau mengirim kita belajar desain interior. Ada apa? Wajahmu jelek sekali. Ada masalah apa? Tidak apa-apa. Cuma telepon dari rumah. Hanya masalah kecil. Kalau ada kesulitan, jangan dipendam sendiri. Keksin, sejujurnya, kadang aku merasa seperti mimpi. Dulu aku punya banyak hutang pinjol, kakek sakit parah, bahkan sulit untuk bertahan hidup. Sekarang tinggal di rumah besar, punya pekerjaan tetap, dan ada yang melindungi kita. Bisa bertemu Kak Chen benar-benar bagi kami berdua keberuntungan terbesar dalam hidup ini. Dasar bocah, tidak pulang, ya? Kalau begitu besok aku akan menjemputmu paksa. Keksin, kalau suatu hari Kak Chen benar-benar harus dari antara kami berdua memilih satu untuk menjadi istri, kau mau? Dasar beban, lahir memang sudah jadi beban. Aku tidak pantas untuk Kak Chen. Ada apa, Keksin? Kenapa menangis? Apa aku salah bicara? Jangan menangis. Menangislah. Tidak apa-apa. Aku di sini. Jangan menangis. Sayang. Katakan saja padaku apa yang membuatmu sedih. Kak Xiao Yu, katakanlah, apa kita seharusnya tidak terus bergantung pada Mas Chen, menyusahkan dia? Sejujurnya, Mas Chen sudah banyak membantu kita. Membantu kita melunasi hutang, menyelamatkan kakekku, bahkan membelikan kita rumah dan warnet. Kita memang tidak boleh lagi merepotkannya. Banyak hal harus kita selesaikan sendiri. Ya. Kamu benar. Nomor yang Anda hubungi sudah dimatikan. Sudah dimatikan. Ada apa ini? Pak Lin, ini kakak satu kampung saya, Pak Zhang. Dia di bisnis properti. Pak Lin memang sukses di usia muda. Senang bertemu. Pak Zhang terlalu sopan, kontrak tidak ada masalah, kita bisa tanda tangan sekarang. Oh ya, Pak Lin, beberapa hari lagi anak saya menikah. Kalau ada waktu, Pak Lin harus hadir. Pasti. Guolei, tolong antar Pak Zhang. Siapkan hadiah yang mewah untuk saya. Lin Chen ini sebenarnya siapa? Usia muda tapi kaya raya. Saya juga tidak tahu. Mas Zhang, Kita sudah kenal bertahun-tahun. Saya tidak akan menjebakmu. Percaya padaku. Sebaiknya, jaga hubungan baik dengan Pak Lin, ya?
Setelah urusan pernikahan anakku selesai, kamu tolong jadwalkan pertemuan lagi dengan Pak Lin. Baik. Oh ya, Mas Zhang. Masalah hukummu dengan Zhang Tianxiu, bagaimana kelanjutannya? Dulu aku buta. Kenapa aku menikah dengannya? Aku sudah memberinya banyak uang. Dia diam-diam punya selingkuhan. Kalau aku ketahuan siapa selingkuhannya, pasti akan kukuliti dia. Chen Ge, Kesin hilang. Hilang? Apa maksudmu? Dia cuma ninggalin satu pesan, katanya pulang kampung. Nomornya nggak bisa dihubungi. Aku nggak bisa menghubunginya. Kamu tahu di mana kampung halamannya? Aku nggak tahu persisnya. Tapi, waktu ngobrol santai dulu, dia pernah cerita sedikit tentang keluarganya. Di keluarganya, anak laki-laki lebih diutamakan. Orang tuanya sangat kolot. Dia punya adik laki-laki. Dia bahkan gak tamat SMP, dipaksa putus sekolah dan merantau. Setiap uang yang dia hasilkan, hampir semuanya disetor ke keluarga. Nggak ada yang tersisa buat dia. Ayahnya memaksa dia menikah dengan anak bos yang bodoh. Cuma demi mahar, buat biaya sekolah adiknya dan bangun rumah. Dia nggak mau. Dia kabur dari rumah diam-diam. Selama ini tinggal di kota, nggak berani pulang. Kesin, akhirnya kamu nelpon. Kak Xiao Yu. Tolong aku. Kesin, kamu di mana? Kak Chen. Mereka maksa aku nikah. Aku nggak mau, sungguh nggak mau. Dasar anak durhaka. Kenapa aku punya anak yang nggak tahu terima kasih kayak kamu? Kesin pasti diganggu keluarganya. Gimana, Kak Chen? Kita cari informasi, kamu tanya teman-teman yang kenal. Kesin, aku coba cari tahu, dari Guolei. Baik, aku pergi sekarang. Xiao Yu, aku sudah tanya Guolei, dia juga tidak tahu, bagaimana denganmu? Lin Chen, aku tahu aku salah. Aku dulu seharusnya tidak meremehkanmu. Tidak boleh mengejekmu. Jiuli itu pembohong. Dia sama sekali tidak punya uang. Dia cuma gigolo yang dihidupi wanita kaya. Jadi hari ini kamu mencariku? Hanya untuk ini? Kamu juga tahu aku. Aku biasanya pengeluaranku besar. Sekarang kartu kreditku utang lebih dari 1 juta. Jiuli sudah tidak bisa diandalkan. Aku hanya punya kamu. Aku sekarang tidak punya tempat tinggal. Juga tidak punya uang bayar utang. Sudah tidak ada jalan. Lin Chen, tolong aku, ya? Menurutmu, haruskah aku membantumu? Aku bisa kembali bersamamu. Aku akan nurut padamu. Kamu pasti masih suka padaku. Benar kan? Kumohon, Lin Chen. Tolong aku. Dulu saat aku setulus hati padamu, kamu tidak menghargainya. Padahal tahu aku dan Jiuli waktu sekolah sudah tidak akur. Kamu malah mendekatinya, sekarang sadar dia pembohong. Tidak ada jalan lagi, mau kembali padaku? Aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu salah. Kamu yang materialistis, perempuan yang suka cari muka. Pada dasarnya kotor dan murahan, bahkan jika di dunia hanya tinggal kamu seorang perempuan, aku tidak akan melirikmu sedikitpun. Jangan membuatku muak. Jiuli, kamu penipu. Berani telepon aku lagi. Berteriak apa? Aku ada bisnis besar. Aku nggak akan percaya kamu lagi. Kali ini pasti benar. Dulu aku bilang sama kamu, Zhang Suebing, ingat kan? Bos properti besar, dia baru jual 1 gedung. Punya uang. Aku tahu, kampung halamannya, anaknya yang bodoh mau menikah. Kamu ikut aku pulang. Aku cari cara tipu dia untuk investasi. Asal dapat duit, utangmu 1 juta mudah aja lunas. Benar bisa dapat duit? Tenang. Pasti bisa. Baik. Aku ikut kamu pulang.
Kak Chen, tolong aku takut. Kak Chen, jangan pergi, tolong aku. Keksin? Kamu di mana? Ayah, aku mohon. Aku tidak mau menikah dengan orang bodoh itu. Aku ingin kembali ke kota. Aku bisa bekerja keras. Semua uang yang aku hasilkan nanti, semuanya akan kukirim ke rumah. Aku tidak akan menyisakan 1 sen pun. Tolong lepaskan aku. Melepaskanmu? Aku membesarkanmu sebesar ini, apa sia-sia? Urusan pernikahan anak perempuan, sudah seharusnya orang tua yang memutuskan. Zhang Xuebing adalah bos besar di desa kita. Dia memberi mahar 100.000 untuk menikahimu. Uang ini, kamu seumur hidup bekerja keras pun, tidak akan bisa mendapatkannya. Tidak. Aku tidak mau. Aku ayahmu, kamu anakku. Harus patuh padaku. Kak Chen, namanya Wang Qian, dia dan Kesin berasal dari kampung yang sama. Mereka berdua dulu pergi dari kampung bersama, datang ke kota untuk mencari nafkah. Dia tahu alamat pasti kampung halaman. Kesin tahu sih tahu. Tapi aku tidak bisa memberitahu secara gratis. Harus ada imbalan dong. Ponsel keluarkan kode pembayaran. Rp5.000 telah masuk. Sekarang boleh bilang, kan? Wah? Bang, kamu terlalu royal sih. Desa Xiangyang yakin di sini? Buat apa aku bohong? Kalau nggak percaya, terserah. Lu Xiaoyu, bank itu masih bersamamu? Ada apa cepat bilang? Melihat bank itu royal kasih uang, aku kasih tahu satu hal lagi. Ayahku tadi telepon bilang, Su Kesin hari ini akan menikah sama orang bodoh di desa kami. Keluarganya kaya raya, tapi orang bodoh itu temperamental, kata orang tua di desa. Sebelumnya ada gadis yang menikah dengannya. Tapi tidak lama kemudian dia meninggal. Kalau Su Kesin benar-benar menikah dengannya, pasti sengsara dia. Kak Chen, kumohon tolong selamatkan Kesin. Tenang. Bahkan jika harus membuat desa Xiangyang porak-poranda, aku tetap akan bawa Kesin kembali. Kesin, tunggulah aku.